Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra yang menceritakan tentang penghuni lain di rumah Simba. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jakarta 1990. Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasyikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu antara Mira, ayah dan ibunya yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari yang lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata halo dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu untuk melirihkan suaranya yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah. Tak selang beberapa lama, sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. "Nih, Pak D-mu mau bicara." Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. "Halo, gimana Pak D?" "Halo, gimana Nduk kabare? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya." "Hehe, iya Pak D, makasih." "Oh gini Nduk, Simbah itu lagi masuk angin dan dari kemarin selalu mikir kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh?" "Oh gitu ya. Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja. Baru aja wisuda kemarin. Hehe. Gimana emang?" "Ya mbok kamu ke Semarang jenguk Simbah. Kasian dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh." "Oh, ya udah kalau gitu Pak De. Mira harus berangkat kapan?" "Secepatnya kalau bisa." "Oh, ya udah Pak De, Mira berangkat 1 hari lagi ya." "Alhamdulillah. Nanti tak sampaikan sama Simba biar dia seneng." "Ya udah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu." Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara ayah dan Pak D pun di telepon berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. "Gak apa-apa ya kak, tinggal di rumah Simba barang seminggu atau sampai sebulan. Kasihan do Simba sakit dan kangen kakak," kata sang ayah menenangkan Mira. "Hmm, aku takut ya sebenarnya. Rumah Simbah itu kan serem. Tapi tak apalah, demi Simba yang lagi sakit." "Iya kak, gak usah takut lah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawong ari-ari kakak aja dikubur di rumah Simba kok," timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simba. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, dia juga satu-satunya anak yang merantau. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang kebanyakan
masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simba. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simba di Semarang. Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simba di Lebaran kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun, ketakutannya perlahan mulai tawar ketika ia mengingat neneknya yang tengah sakit dan sangat merindukan dirinya. Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekira pukul 5 pagi dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simba yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. "Wah, putuku wis dadi sarjana yo saiki. Selamat ya nduk," kata Simba. "Iya mbah." "Katanya Simba sakit," tanya Mira. "Walah, mung masuk angin biasa kowe nduk. Saiki ya wis mendingan. Itu, air hangatnya sudah siap. Sana mandi dulu, terus sarapan." Begitu kata Simba. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju, dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simba dan Bagas sudah menunggu di meja. "Ayo nduk sarapan," kata Simba seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi, di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun yang lalu. Di sini nampaknya Simba sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. "Gak apa-apa nduk, Kusno itu baik. Dia kadang cuma butuh temen aja," kata Simba dengan tiba-tiba, yang menerangkan bahwa sosok anak kecil hantu itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simba. Beliau ini memang suka atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun, di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian, kira-kira pukul 7 pagi, Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu, membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simba, harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri, batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simba yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. "Kalau capek istirahat sana lo," kata Simba sambil mengguntingi batang-batang layu
di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan simbahnya itu. Dan dia beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya dia tak terasa terlelap. Di sini nampaknya Mira tidur terlalu nyenyak karena saat ia terbangun, ia harus merasakan kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. "Udah bangun?" "Tadi Simbah mau bangunin, tapi kok kayaknya kamu capek banget. Sana mandi dulu, air hangatnya udah ada," kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa akhirnya memilih untuk tak mempedulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai bersiap mandi. Namun, ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. "Kenapa, Mbah?" Katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun, ditunggu beberapa detik, ternyata tak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai. Dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuknya lagi. Tok tok tok. "Udah selesai kok ini, Mbah," kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbah. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. "Iya, Mbah," kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun, seketika dia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah. Dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. "Sudah sana, ganti baju terus makan, Duk," kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan tadi di kamar mandi. "Aduh, ini baru hari pertama. Masa sudah begini?" batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simbah. "Kamu itu, Nduk, satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini. Nggak seperti sepupumu yang lain yang lahiran di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simbah sih, karena bapakmu itu anak yang paling kecil. Jadi Simbah nggak mau jauh-jauh dari bapakmu." Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asyik mengobrol. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk.
dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur-tidur terlalu malam. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu. Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta. Dia berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar sudah dia baca. Namun rasanya ia sama sekali tak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. "Wah, Simbah masih bangun," kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia sangat ingin mengambil cemilan. Ia mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan, mengambil cemilan berikut dengan toplesnya, seraya mengintip ke arah dapur. Dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa, Mira tak tahu pasti karena posisinya membelakangi. "Belum tidur, Mbah?" tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruang dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya, seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah menunggu lama, Simbah tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa dapur dan ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamarnya Simbah. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyak. Lantas, tadi itu siapa? Apa aku salah lihat? Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Tak selang beberapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengernyit sampai ia berubah posisi menjadi setengah duduk. Dan memang benar, ada suara yang sepertinya adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. "Aduh, apalagi ini ya Tuhan," kata Mira dengan lirih. Tak hentinya batinnya terus berdoa hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkannya ke arah tembok. Di sini ia masih terus berdoa. Namun, bukannya semakin tenang, hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya.
Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia merasa ada seseorang yang berada di belakangnya. Aduh, ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya, seraya terus berdoa. Namun, perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya, Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan, Mira mulai membalikkan posisi tidurnya. Dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira. Ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya tak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus-menerus mengulang kata-kata yang sama. "Mbak Mira, Mbak Mira." Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan. Hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah. Sementara itu, ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya, berharap itu adalah ketukan dari Simba. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Ternyata sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga, "Diam!" Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun hilang. Setelah itu Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya, dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tak lama kemudian Simba yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata. Hingga akhirnya Simba pun ikut tidur di sebelahnya, memeluk dan menenangkan Mira. "Wis nduk, Cak Ayu, kamu itu anak terpilih. Jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu," kata Simba seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Nira. Bagus sekali Mas Agil. Saya kira ini sudah masuk cerita, ternyata dia bermimpi. Oke, kita lanjut. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3:30 pagi. Jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simba cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi yang sedetail itu. Yang jelas ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap. Tepat di jalan desa dekat rumah Simba, Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi, "Sampai mana ini bang?"
"Oh, iki wes sampe," jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simba. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simba di sini. Katanya beliau sesak nafas dan tadi malam dibawa ke Panti Rapi, nama rumah sakit di Semarang. Sekarang kamu turun, letakkan barang-barang terus mandi. Habis itu kita nyusul Simba ke Panti Rampi ya," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai firasat yang tidak enak kali ini. "Ayo mas, gas aja berangkat ke Panti Rapi." "Santai Mir, Simba itu sudah sering kayak gini. Paling enggak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri, Simba ndak suka bau rumah sakit," kata Bagas sembari masuk ke mobil. "Ya wis, pokoknya berangkat mas," kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun sekarang ramai karena aktivitas manusia di pagi hari, membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya itu. "Di mana Simba mas?" tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simba, yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar, walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simba yang matanya sedikit terpejam. "Mbah, ini Mira. Udah sampai mbah," kata Mira dengan halus. Simba pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. "Walah, putuku wedok sing ayu dewe," jawab Simba dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simba terbaring. Namun seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simba mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simba pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri. Hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tak selang beberapa lama, Simba menghembuskan nafas terakhirnya. Simba meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. "Ikhlaskan duk, Simba itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang," kata Pak D kepada Mira. Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju rumahnya menggunakan ambulan, dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tak percaya Simba sudah berpulang. "Seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simba, Mir. Memang dari kemarin Simba itu nanyain kamu terus. Ternyata mau medot tresno," ucap Bagas di dalam ambulan itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simba yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bude, ibunya Bagas. "Sing sabar Yondo, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai di sini besok,"
ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil terlihat. Kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa ia membuka tudung saji dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asem dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk-duduk di sana. Ia nampak melamun dan tak peduli dengan riuh ramai para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin kira-kira jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep makanan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simbah ini memang gemar memasak. Setelah menyadari beliau sudah tidak ada, namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar, ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah suara salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu, dan sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. "Mbak Mira, Mbak Mira." 2 kali dia dipanggil. Itu suara wanita, dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu. Akan tetapi dia tidak mengenalnya. "Dalem," jawab Mira seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tak melihat apa-apa selain kegelapan, karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. "Siapa ya?" kata Mira kembali dan tiba-tiba, "Mbak Mira." Betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok, seketika tercengang ketika ia melihat Simba yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simba juga berdiri 2 sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara "Mbak Mira" yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya. Dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerinyitan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak ataupun berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikinya, yang Mira yakini adalah suara dari Simba yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat, bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simba berkata, "Shh, jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk, kalau Simba masih di sini," kata sosok mendiang Simba yang membisiki telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga, dan itu berhasil. "Simba!" teriak Mira seraya mengibaskan kedua tangannya. Dan Pak D pun datang menghampiri
karena mendengar teriakan itu. "Ada apa, Nduk?" kata Pak D seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan, menampik-nampik tangan Pak D-nya. "Sabar, Nduk, sabar, istighfar," kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya, seraya menoleh ke arah sampingnya. Dan sosok Simba, anak kecil dan wanita itu sudah tidak ada. "Ono opo to, Nduk?" tanya Pak D-nya. "Simba, Pak D, Simba," jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. "Kamu itu pasti kecapean, Duk. Bude buatin wedang jahe ya, terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil. Pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum biasa. Ia belum bisa memastikan bahwa apakah ini benar atau hanya halusinasi saja. Tak selang beberapa lama kemudian budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. "Bude, temenin Mira tidur ya. Mira takut," kata Mira kepada budenya. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira, hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelap. Entah ia sudah terlelap beberapa lama. Yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tidak jelas. Hanya terlihat gambaran hitam yang membentuk tubuh manusia. Mira mencoba berteriak, namun tak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya, berharap Bude yang tidur di sampingnya tahu. Tapi tetap saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah. Dan terdengar kata itu lagi, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Dan disusul dengan kemunculan Simba yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu. Dan semua apa yang dilihatnya pun hilang. Mira segera beranjak dari ranjang, melompati Bude yang terbaring di sampingnya, dan berlari keluar dari kamar. Suasana nampak sepi. Hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan, berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat hal itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga, Bagas, Pak D, namun di situ ada juga Bude. Di sini Mira nampak keheranan. "Loh, Bude kok di sini?" tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. "Di sini gimana? Lawang Bude memang dari tadi di sini ikut melekan kok," jawab Bude. "Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar?" jawab Mira kembali.
Iya, memang tadi Bude nganterin kamu, Duk, di kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi ya, Bude keluar lagi dan melean di sini. Emang kenapa, toh, Duk? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya. Dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat dan diliriknya sebuah gelas minuman yang masih penuh, serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun walau ragu, di sini Mira tetap ingin memastikannya dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. "Bude, Bude, bangun Bude," kata Mira yang jantungnya sudah berdegup kencang. Dan sosok yang mirip Bude yang posisinya tidur itu bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali dalam satu malam ini. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. "Shh." Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Dan ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bude, Bagas, dan beberapa warga. "Pak, ada setan. Di kamar ada setan," kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa ternyata tidak ada apa-apa. Sementara di teras depan Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simba ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas, dan beberapa warga keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pak D, Bude, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata, "Wes, turu-turu," atau "Sudah, tidur-tidur." Mereka yang tadinya sempat riuh seketika semua terdiam dan saling pandang, seakan saling bicara, "Apa kalian dengar itu juga?" Dan tak selang beberapa lama muncul lagi suara itu yang kurang lebih mengatakan hal yang sama, "Wes, turu." Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang berteriak, ada juga yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam menyuruh mereka semua untuk tidur.
Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira yang lainnya. Kebanyakan mereka sudah tahu kejahilan penunggu rumah Simba ini. Hanya saja, semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, kira-kira pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira datang sampai di rumah Simba. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat mengantar ibunya masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi ini sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu. Pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Karena konon, bila melebihi batas waktu atau melanggar, akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu, sempat tak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu. Hanya saja kini ia tak pernah atau mau tinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simba. Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin kira-kira jam 11 atau 12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Ia mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tapi Mira tak berani menengadahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain ia juga penasaran dengan siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk mendongakkan kepalanya. Dengan sangat nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan apa yang Mira lihat? Di situ ada 3 sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu, sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak. Dan tak selang beberapa lama, sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya. Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simba, karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 harinya Simba. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simba ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat sedang liburan, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simba, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman yang berbeda. Ternyata
Gangguan lelembut ini memang sudah ada sejak dulu. Sejak para anak-anak Simba, termasuk Pade dan ayah Mira, masih kecil, dan memaksa mereka, anak-anak Simba, mau tak mau harus terbiasa dengan perangai lelembut di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Sekian, terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di cerita lain. Matur sembah nuwun. Oke, itulah akhir cerita dari treat horror yang dituliskan oleh Mas Agil Saputra tentang penghuni lain yang ada di rumah Simba. Jadi sebenarnya rumah orang-orang zaman dahulu itu memang kayak serem gitu ya. Soalnya gini, saya pernah dengar cerita orang dulu itu kalau mau bangun rumah itu pondasinya itu dikasih tumbal. Tumbal yang di sini yang dimaksud itu bukan tumbal manusia atau hewan atau sejenisnya loh ya. Tumbal nggak tahu sih, kayak mungkin kayak ya agar rumah ini selamat gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada ya kayak kayak gitu itu. Apalagi rumah perumahan, kan tinggal bangun aja itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.